Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Carla hanya bisa duduk di lantai sambil menangis. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini Rani melemparkan selembar kertas dan pena kepadanya dengan suara dingin. Dia berkata, "Cepat tulis. Kalau kau tidak mau menulisnya, aku akan memukulmu lagi." Carla hanya bisa menahan amarahnya. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pena dan mulai menulis di kertas. Setelah selesai menulis surat, Nyonya Tama langsung merebutnya. Dia membaca isinya dan menemukan kalau dalam suratnya Carla memang meminta Najwa untuk mengatur kamar bagi keluarganya. Hatinya langsung merasa senang dan dia tersenyum lebar. Sekarang sudah beres. Setelah 15 hari, Villa Desilen yang tidak bisa kau nikmati akan kami nikmati. Kau tinggal di sini saja. Memikirkan kalau dia mungkin harus tinggal di penjara ini seumur hidupnya, Carla tidak bisa menahan diri dan mulai menangis lagi dengan sangat sedih. Rani sangat muak mendengar tangisan Carla, jadi dia langsung menendang Carla dan berkata, "Kenapa menangis lagi? Berisik sekali." Carla bertanya kepadanya, "Bukankah kau bilang tidak akan memukulku lagi?" Rani mengangguk dan dengan suara dingin berkata, "Memang aku bilang begitu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Kenapa memangnya? Tidak boleh?" Carla langsung gemetar marah mendengar hal itu dan buru-buru berkata kepada Nyonya Tama, "Bu, kau sudah berjanji kepadaku. Kalau aku menulis surat, kau tidak akan membiarkan dia memukulku lagi." Nyonya Tama memandangnya dengan jijik. "Memangnya apa yang sudah aku janjikan padamu?" Kemudian dia kembali mengumpat, "Dasar bodoh. Kau itu sangat sombong. Apakah kau benar-benar mengira dengan menulis surat ini, kau tidak akan dipukul lagi? Mungkin kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Dan aku hanya punya 15 hari untuk memukulmu. Kalau aku tidak memukulmu sekarang, aku tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan." Setelah berkata demikian, Nyonya Tama mengangkat tangannya dan menampar Carla kembali. Dengan suara dingin dia berkata, "Sejak hari Ridwan ingin menikahimu, aku sudah tidak suka melihatmu. Kau sudah membuatku muak. Selama bertahun-tahun, aku pasti akan memukulmu sampai puas." Carla benar-benar hancur. Dia tidak menyangka Nyonya Tama bisa begitu tidak tahu malu. Janji yang diucapkannya berubah begitu saja, namun sekarang dia tidak punya cara untuk melawan. Bahkan dengan keberadaan Rani di sini, dia semakin tidak berani mengucapkan sepatah kata pun mengenai ketidakpuasannya. Memikirkan hal ini, Carla merasa sangat sedih. Dia hanya berharap ini adalah mimpi buruk dan dia bisa segera bangun. Tidak lama kemudian, dua orang yang pergi mengambil makanan kembali dengan membawa 2 keranjang plastik besar. Di dalamnya ada kotak makanan aluminium dengan ukuran yang sama, berisi nasi dan sayuran. Semuanya sama. Begitu kedua orang itu masuk, seseorang berteriak gembira, "Makan malam! Makan malam!" Sambil berkata demikian, mereka berlari mengambil kotak makanan, membukanya, dan mulai makan dengan senang hati. Rani juga merasa lapar, jadi dia memutuskan untuk sementara melepaskan Carla dan mengisi perutnya terlebih dahulu. Nyonya Tama dan Kasnah juga sangat lapar. Mereka pun datang mengambil kotak makanan. Kasnah membuka kotaknya dan melihat ada 2 kompartemen. Satu berisi sayuran dan yang lain berisi nasi. Yang membuatnya merasa aneh adalah sayuran itu terlihat familiar. Seseorang berkata dengan gembira, "Wow, malam ini kita makan sup tulang bebek dengan kubis. Lumayan." Kasnah baru sadar kenapa sayuran itu tampak familiar. Ternyata tadi siang dia baru saja makan menu itu.
Begitu memikirkannya, dia merasa mual dan perutnya yang tadinya sangat lapar tiba-tiba terasa kenyang. Namun Nyonya Tama tidak peduli. Sambil makan dia bertanya kepada Kasnah, "Kasnah, kenapa kau tidak makan?" Dengan wajah sedih Kasnah berkata, "Nenek, ini tidak ada bedanya dengan masakan yang kau masak tadi siang." Nyonya Tama berkata, "Ini lebih enak dari masakanku. Cobalah." Kasnah menghela nafas panjang. "Tapi aku sudah muak dengan rasanya." Mendengar hal itu, Rani mengingatkan, "Anak gadis, makanan ini sudah cukup bagus. Kalau kau tidak makan sekarang, kau harus menunggu sampai besok pukul 7 pagi untuk sarapan. Malam ini tidak ada cemilan." Kasnah buru-buru bertanya, "Bolehkah aku tidak makan sekarang, tapi makan saat aku lapar nanti?" Rani menjawab, "Waktu makan di sini hanya setengah jam. Setelah setengah jam, akan ada yang mengambil alat makan dan menghitung jumlahnya. Kalau kau tidak makan, kotak makanmu akan diambil. Kecuali kau mau memasukkan makananmu ke dalam baskom cuci muka, dan saat kau kelaparan malam nanti, kau bisa makan dari baskom itu." Kasnah yang sudah terbiasa dimanja seumur hidupnya, langsung tidak tahan dengan situasi ini. Membayangkan makan dari baskom saja sudah membuatnya mual. Jadi dia dengan terpaksa berkata, "Baiklah, aku makan sedikit saja." Sementara itu Carla yang dipukuli hingga babak belur juga sudah mulai merasa kelaparan. Ketika Andi Rewa baru selesai memasak siang tadi, dia belum sempat makan satu suap pun sebelum akhirnya dia ditangkap oleh polisi. Setelah seharian mengalami ketakutan dan pukulan, Carla merasa sangat lapar karena energinya terkuras habis. Dia merangkak dengan hati-hati, mengambil satu kotak makanan dari keranjang plastik dan bersiap untuk makan di sudut. Namun, Rani tiba-tiba berseru, "Carla, kau mau apa?" Carla buru-buru berkata, "Kakak, aku ingin makan sedikit." Rani membentak, "Mau makan? Kau yang tidak punya hormat pada ibu mertua, punya nyali untuk makan?" Carla tergagap, Aku. Dia tidak tahu harus menjawab bagaimana. Rani membentaknya sambil marah, "Apa katamu? Cepat ke sini." Carla terpaksa berjalan tertatih-tatih mendekat. Dia membungkuk dan berkata, "Kakak, ada perintah apa?" Rani merebut kotak makanan dari tangan Carla dan berkata dengan dingin, "Orang sepertimu tidak layak makan. Pergi sana." Carla langsung menangis, "Kakak, aku belum makan apa-apa sejak pagi. Aku sangat lapar. Tolong kasihani aku. Biarkan aku makan sedikit saja." Rani tertawa mengejek, "Kau tinggal di Villa Desilen. Makan makanan seperti ini pasti akan merendahkan harga dirimu, bukan?" Carla masih tetap menangis, "Kakak, aku benar-benar lapar. Tolong kasihani aku. Biarkan aku makan sedikit saja. Aku tidak bisa mati kelaparan di depanmu." Rani berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Tidak makan 2 atau 3 hari tidak akan membunuhmu." Carla memohon, "Tapi aku benar-benar sudah tidak tahan lagi." Rani berkata dengan marah, "Kau berani melawanku? Lebih baik kau pergi sana. Kalau kau bicara lagi, aku bisa saja membunuhmu sekarang juga." Melihat wajah ganas Rani, Carla gemetar ketakutan. Air matanya mengalir dengan deras. Karena takut Rani akan memukulnya lagi, Carla hanya bisa duduk di sudut sambil menatap Rani menghabiskan makanannya sesendok demi sesendok. Sementara itu, Andi Rewa sedang menyiapkan makan malam di dapur besar Villa Desilen. Najwa dan Elsa kembali, dan Elsa langsung berjalan ke arah dapur sambil berkata, Aku datang ke rumah kalian dan merepotkan kalian. Biarkan aku membantu melakukan pekerjaan rumah." Elsa masuk ke dapur dengan malu-malu dan bertanya kepada Andi Rewa, "Ada yang bisa kubantu?" Andi berkata, "Tidak perlu. Kau keluar saja dan nonton TV dengan Najwa." Elsa berkata dengan malu-malu, "Tapi aku tidak ingin menonton TV. Aku hanya ingin membantu.
walaupun mungkin hanya sedikit. Andi Rewa tahu niat Elsa, jadi dia segera berkata, "Sungguh tidak perlu, aku sudah terbiasa masak sendiri. Kau duduk saja, sebentar lagi makanannya akan siap." Pada saat itu Najwa melangkah masuk ke dapur dan bertanya kepada Andi, "Andi, kau melihat ibu?" Andi Rewa dengan pura-pura terkejut berkata, "Tidak, memangnya ibu belum pulang?" Najwa berkata, "Belum. Kupikir dia pergi berkumpul dengan teman-temannya. Tapi tadi temannya menelponku dan mengatakan kalau mereka tidak bisa menghubungi ibu sejak sore. Mereka sudah menunggu ibu untuk memastikan makan malam, tapi tidak bisa menemukannya. Aku bertanya pada ayah. Ayah juga tidak tahu ibu pergi kemana." Andi Rewa berkata dengan tenang, "Aku benar-benar tidak tahu kemana ibu pergi. Dia datang padaku siang tadi untuk meminta uang. Katanya ingin makan dengan teman-temannya. Tapi kupikir sekarang ayahlah yang mengatur keuangan keluarga, jadi aku bilang harus dengan persetujuan ayah. Karena ayah tidak mengizinkanku memberikan uang, jadi aku tidak memberikannya. Tadi memang ibu sempat sedikit marah." Najwa mengangguk sambil berpikir dan kemudian dia bergumam, "Ini agak aneh. Ibu tidak ada di rumah dan juga tidak pergi berkumpul dengan teman-temannya. Jadi, ibu pergi kemana?" Andi Rewa mengangkat bahunya dan berkata, "Mungkin ibu pergi bermain kartu?" Najwa berkata, "Tapi tidak mungkin sampai handphonenya mati, bukan? Tidak ada yang bisa menghubunginya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya." Andi Rewa berkata, "Mungkin baterainya habis. Jangan khawatir dulu. Ibu sudah dewasa. Dia seharusnya bisa menjaga dirinya sendiri." Najwa menghela nafas. Walaupun dia sudah dewasa, tapi cara bertindaknya tidak lebih baik dari anak kecil. Aku benar-benar khawatir dia akan menyebabkan masalah. Elsa yang berada di sebelah bertanya dengan kaget, "Apakah ibu tidak bisa ditemukan?" Najwa menjawab dengan cemas, "Iya, handphonenya mati. Aku sudah mencoba bertanya pada beberapa orang, tapi tidak ada yang melihatnya." Saat ini Ridwan melongokkan kepalanya ke dalam dapur dan bertanya dengan heran, "Kenapa kalian semua berkumpul di dalam dapur?" Najwa bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah ibu sudah menghubungi ayah? Sudah malam begini, kenapa dia masih belum pulang?" Mendengar pertanyaan tentang Carla, Ridwan mendengus dingin dan berkata dengan kesal, "Mana ku tahu kenapa dia belum pulang. Biarkan saja dia. Mungkin dia sedang membuat masalah lagi di suatu tempat." Sejak mengetahui bahwa Carla telah menghilangkan semua uang tabungan keluarga, Ridwan semakin tidak menyukai Carla. Beberapa hari ini, setiap kali dia melihat Carla, dia teringat bahwa semua uang tabungan keluarga sudah habis. Jadi dia berharap Carla keluar rumah saja dan bersenang-senang, sehingga dia tidak perlu melihat Carla dan merasa terganggu. Najwa tidak punya pilihan selain berkata, "Ayah, aku tahu ibu memang salah dalam hal itu, tapi ibu sudah meminta maaf dan dia tahu dia salah. Tolong jangan marah padanya lagi. Bagaimana kalau ibu merasa tertekan dan melarikan diri?" Ridwan langsung mencemooh. "Melarikan diri? Kalau dia benar-benar melarikan diri, besok pagi matahari akan terbit dari sebelah barat. Sebenarnya, akan lebih baik kalau dia juga bisa menghilang seperti Novia. Aku akan benar-benar terbebas." Mendengar ini, Najwa merasa sangat tidak berdaya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Ayah, tidak peduli seberapa besar kesalahan ibu, kalian sudah bersama selama lebih dari 20 tahun. Tidak bisakah kalian saling memaafkan?" Ridwan melambaikan tangannya berkata, "Memaafkan dia? Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku." Setelah itu Ridwan berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Najwa menghela nafas panjang. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Andi, "Andi, kau kenal banyak orang di kota ini, dan sepertinya Tuan Albert juga punya hubungan baik denganmu. Bisakah kau meminta bantuan padanya
untuk mencari tahu apakah ada yang pernah melihat ibu?" Andi Rewa berkata, "Jangan terlalu khawatir. Ibu baru keluar beberapa jam saja. Saat dia bermain kartu, dia bisa duduk di meja kartu selama berjam-jam tanpa bergerak. Kalau saat ini dia benar-benar pergi bermain kartu di rumah seseorang, bahkan meskipun kita mencari di seluruh sudut kota, kita mungkin tidak akan menemukannya." Najwa memikirkan kata-kata Andi dan kemudian berkata, "Baiklah, kita tunggu sebentar lagi. Kalau dia belum pulang atau belum bisa dihubungi pada pukul 10 malam, aku akan melapor ke polisi." Andi Rewa berkata dengan canggung, "Melapor ke polisi? Bukankah itu berlebihan? Polisi sangat sibuk. Jangan mengganggu mereka dengan hal seperti ini." Najwa berkata dengan serius, "Bagaimana bisa seperti itu? Bibi Novia saja masih belum ditemukan sampai sekarang. Kalau ibu juga menghilang, bukankah kita sudah kehilangan 2 anggota keluarga? Kalau dia belum pulang atau belum bisa dihubungi pada pukul 10 malam, kau harus menemaniku ke kantor polisi." Saat makan malam, Najwa hampir tidak menyentuh sumpitnya. Dia terus-menerus mengangkat teleponnya, menelpon Carla, dan mengirim pesan video. Tetapi semuanya seperti hilang tanpa jejak. Tidak ada kabar balasan sama sekali. Ridwan sendiri tampak santai, karena menurutnya akan lebih baik kalau Carla melarikan diri seperti Novia. Dalam pandangannya, hidupnya akan lebih menyenangkan kalau tanpa Carla. Najwa yang khawatir terus-menerus menyebutkan niatnya untuk pergi ke kantor polisi, sementara Ridwan berkata di samping, "Ah, Najwa, ibumu sudah dewasa. Mungkin dia sedang ada urusan. Kenapa kau begitu khawatir? Kalau dia memang berniat meninggalkan rumah ini, kau tidak bisa memaksa polisi untuk menangkapnya, bukan?" Najwa berkata dengan serius, "Tidak mungkin. Ibu sudah lama menantikan momen kita pindah ke Villa Desilen. Sekarang kita sudah pindah. Tidak mungkin dia meninggalkan rumah pada saat seperti ini. Dengan karakternya, dia pasti tidak akan pergi sekarang. Ayah sudah hidup bersama ibu begitu lama. Masa iya ayah tidak mengenalnya?" Ridwan terdiam sejenak. Kata-kata putrinya menyadarkannya kalau ini benar-benar bukan model Carla. Siapa Carla? Dia adalah seseorang yang sangat penuh dengan kesombongan dan selalu menginginkan kesenangan. Kapanpun dia meninggalkan rumah, dia tidak mungkin meninggalkan rumah pada hari kepindahan mereka ke Villa Desilen. Ini memang benar-benar bukan gaya Carla. Memikirkan hal ini, dia mengerutkan keningnya dan merenung. Mungkinkah Carla benar-benar mengalami sesuatu yang buruk? Meskipun Ridwan sangat tidak menyukai Carla setelah mereka hidup bersama selama bertahun-tahun, namun kalau Carla benar-benar mengalami sesuatu, pasti dia juga akan merasa kosong. Rasanya tidak tepat kalau saat ini dia hanya duduk di rumah sambil minum teh. Maka dia pun menghela nafas dan berkata, "Mari makan dulu. Setelah itu kita keluar mencarinya." Melihat ayahnya melunak, Najwa merasa lebih nyaman dan segera berkata, "Ayah, bagaimana kalau nanti kita berpencar saja? Aku pergi melapor ke polisi, sementara ayah mencari ibu di tempat-tempat biasa dia bermain kartu." Ridwan menjawab, "Baiklah, aku akan mencarinya nanti." Andi juga berkata, "Najwa, aku akan ikut kau pergi melapor ke polisi." Najwa segera berkata, "Melapor ke polisi itu mudah. Aku bisa melakukannya sendiri. Sebaiknya kau ikut ayah mencari ke tempat lain saja." Andi Rewa mengangguk. Baiklah, tapi dia masih merasa sedikit khawatir tentang Najwa. Dia kemudian berkata kepada Elsa, "Elsa, tolong kau temani Najwa ya." Elsa segera berkata, "Tidak masalah, aku akan menemani Najwa." Setelah makan sedikit, mereka berempat terbagi menjadi 2 kelompok dan meninggalkan Villa Desilen dengan 2 mobil.
Najwa mengendarai mobilnya ditemani dengan Elsa menuju kantor polisi, sementara Andi Rewa mengendarai mobilnya dengan Ridwan ke tempat-tempat permainan kartu. Namun, sebelum naik mobil, Andi mengirim pesan kepada Ibnu Komar. Isinya, istriku ingin melapor ke polisi. Tolong beritahu mereka agar tidak mengungkapkan informasi apapun tentang ibu mertuaku. Ibnu Komar segera membalas, jangan khawatir Puang. Nyonya Najwa tidak akan menemukan informasi apapun tentang Carla. Andi merasa lebih tenang. Bagus. Saat mengemudi, dia bertanya kepada Ridwan, Ayah, kita mau mencari kemana? Ridwan menghela nafas. Aku juga tidak tahu di mana dia suka bermain kartu. Mari kita keliling daerah sekitar dan lihat apakah ada tempat bermain kartu. Kalau ada, kita masuk dan mencarinya. Andi tersenyum dalam hati. Tampaknya Ridwan hanya berpura-pura mencari untuk menenangkan hati Najwa. Setelah mereka mencari beberapa tempat bermain kartu, tetapi tidak menemukan Carla, Ridwan terlihat tidak terlalu cemas. Baginya yang penting adalah berpura-pura mencari agar merasa lebih baik. Mengenai keadaan dan lokasi, pasti Carla, dia tidak terlalu peduli. Setelah mencari keliling dan tidak menemukan Carla, Ridwan berkata, Andi, bagaimana kalau kita pulang saja? Atau cari tempat makan sate? Najwa tadi sangat tegang sehingga membuatku tidak bisa makan banyak. Andi tersenyum. Baiklah ayah, aku tahu tempat makan sate pinggir jalan yang rasanya enak. Ridwan menepuk pahanya. Ayo kita pergi makan sate. Kemudian mobil pun melaju ke tempat sate pinggir jalan. Mereka memesan banyak sate dan duduk dengan gembira di pinggir jalan, lalu mulai menikmati makanan. Saat mereka baru saja duduk dan mulai makan, Najwa menelpon Andi. Andi Rewa cepat-cepat memberi isyarat kepada Ridwan, lalu mengangkat telepon dan dengan cemas bertanya, Halo Najwa, kau sudah melapor ke polisi? Najwa dengan suara lesu berkata, Aku sudah melapor, tapi polisi bilang, karena ibu sudah dewasa dan hilangnya belum sampai 10 jam. Mereka belum bisa segera mengirim petugas untuk mencari, tapi mereka sudah melaporkan kehilangan ini di sistem. Jadi kalau ada yang menemukannya, mereka akan memberitahuku. Andi mengangguk. Itu bagus. Polisi juga benar. Ibu baru beberapa jam hilang. Mereka tidak mungkin langsung mengirim banyak petugas untuk mencari. Polisi memiliki banyak tugas penting lainnya. Najwa berkata, Aku merasa tidak enak. Firasatku ada yang aneh. Aku takut ibu mengalami sesuatu. Dengan sifat dan temperamennya, kalau dia bertengkar dengan orang di luar, dia bisa mendapatkan masalah besar. Andi Rewa berpikir, benar sekali. Tidak ada yang lebih mengenal seorang ibu daripada putrinya. Najwa sangat memahami sifat dan temperamen Carla. Merenungkan hal ini, Andi pun menjadi semakin mengagumi Najwa. Sejak menikah dan tinggal di keluarga Tama selama lebih dari 3 tahun, dia semakin menyadari kalau Najwa adalah gadis yang sangat langka. Bukan hanya penampilannya yang sangat cantik dan menarik, tetapi yang lebih penting adalah sifat baik hatinya yang luar biasa. Terutama dalam lingkungan keluarga seperti ini, di mana seluruh keluarga Tama, mulai dari Carla sampai Nyonya Tama, dan bahkan sampai keluarga Paul, tidak ada yang baik. Ridwan cukup baik, tapi dia juga lemah dan penakut. Dalam keluarga seperti ini, Najwa bisa memiliki sifat sebaik emas. Ini benar-benar membuat Andi sangat mengaguminya. Dia juga mulai memikirkan masalah Carla. Kalau Carla dikurung selamanya, Najwa pasti tidak akan bisa tenang. Artinya, demi istrinya, suatu hari nanti, dia harus membebaskan ibu mertuanya yang menjengkelkan itu. Tentu saja tidak sulit untuk membebaskan Carla, tapi poinnya adalah Carla harus cukup menderita terlebih dahulu. Selain itu, ada satu masalah yang belum terselesaikan.
Ketika nanti Carla keluar, dia pasti akan langsung mencari Andi dan menuntut penjelasan serta menanyakan tentang kartu bank itu. Carla pasti akan menganggap Andi sebagai bagian dari kelompok penipu. Dalam hal ini, dia pasti akan memberitahu Najwa. Jadi bagaimanapun juga, Andi harus memikirkan cara agar Carla bisa diam dan tidak bicara. Saat Andi sedang memikirkan masalah ini, Najwa tidak sabar bertanya, "Bagaimana perkembanganmu dan ayah? Sudah ada petunjuk?" Andi rewel melihat tumpukan sate dan minuman alkohol di depannya, lalu dengan terpaksa berkata, "Kami berdua masih terus mencari di tempat-tempat bermain kartu dan bertanya-tanya ke sana kemari, tapi sementara ini belum ada petunjuk." Najwa menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu, kalian teruslah mencari. Aku dan Elsa juga akan terus mencari." Andi rewel buru-buru berkata, "Baiklah, tenang saja. Aku dan ayah pasti akan berusaha keras mencari ibu." Najwa berkata, "Oke, kalau begitu aku tutup telepon dulu. Kalau ada apa-apa, segera kabari." Andi rewel mengangguk. "Baiklah." Andi menutup telepon dan melihat Ridwan yang sudah mulai lahap makan sate. Ridwan meneguk segelas bir, lalu menuangkan segelas untuk Andi juga. Sambil makan sate dia berkata, "Menantu yang baik, hari ini tidak ada yang mengganggu kita. Mari kita minum dengan baik. Ayolah, kita mulai dengan satu gelas dulu." Andi tersenyum dalam hati. Tanpa Carla, ayah mertuanya ini terlihat lebih lepas. Dia mengangguk dan berkata, "Ayah, jangan terlalu banyak minum. Terlalu banyak minum tidak baik untuk kesehatanmu." Ridwan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku sedang sangat bersemangat hari ini. Sekarang aku berharap ibumu kena bujuk rayu masuk organisasi penipuan. Setidaknya biarkan dia terkurung 3-5 tahun agar kita bisa hidup tenang beberapa tahun itu." Andi rewel mengangguk dan berkata, "Aku juga merasa begitu, tapi aku takut Najwa tidak bisa menerimanya." Ridwan menghela nafas dan berkata, Kau benar juga. Najwa itu anak yang sangat berbakti, terlalu berbakti malahan. Tapi masalahnya dia bodoh dalam berbakti. Ibunya seperti itu, apakah pantas dia begitu berbakti? Kau tidak ada hubungan darah dengannya. Coba kau pikirkan, kalau ibumu seperti itu, apakah kau akan tetap berbakti padanya?" Andi rewel merasa sedikit canggung dan sedih. Lalu dia berkata, "Kalau ibuku masih hidup, walaupun sifat dan temperamennya lebih buruk daripada ibu mertua, aku tetap 100% rela berbakti padanya." Ridwan berkata dengan sedikit rasa malu, "Benar juga, maafkan aku. Tidak seharusnya aku membicarakan hal ini. Ambil contoh aku saja. Lihatlah nenek Najwa. Sifat dan temperamennya tidak jauh berbeda dengan ibu mertuamu. Terus terang saja, mereka berdua itu wanita galak. Yang satu tua, yang satu muda." Ridwan meneguk segelas bir dan berkata serius, "Aku ini tidak bodoh dalam berbakti. Kalau ibuku tidak baik, walaupun dia terdampar di jalan, aku tidak akan membiarkannya tinggal di rumahku. Kenapa? Kita harus punya pandangan benar tentang benar dan salah. Tidak bisa hanya karena dia ibumu, jadi walaupun dia membunuh orang, kau tetap melindunginya. Benar tidak?" Andi rewel mengangguk. "Ayah benar." Ridwan menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya nasibmu lebih baik dariku. Kau menikah dengan Najwa yang baik hati. Walaupun kau tidak punya prestasi, dia tidak akan menceraikanmu. Kalau kau seperti aku dan menikahi wanita galak seperti ibu mertuamu itu, hidupmu pasti sengsara." Melihat Ridwan yang terlihat muram, hati Andi pun merasa sedikit simpati. Ayah mertuanya ini memang tidak mudah hidupnya. Sebenarnya dia punya cinta pertama yang manis, saling mencintai, tapi akhirnya dia harus menikah dengan Carla. Sungguh menyedihkan. Saat ini Andi sengaja bertanya, "Ayah, coba ceritakan tentang cinta pertamamu."
Waktu reuni, aku mendengar beberapa paman bercerita. Sepertinya ceritanya cukup menarik. Ridwan menghela nafas dan berkata, "Menarik apanya? Aku dan Mariska dulu pernah berencana akan menikah setelah lulus. Saat itu, keluar negeri masih sulit, tapi keluarganya punya sedikit koneksi. Jadi, bisa mengirim kami berdua ke Amerika untuk melanjutkan studi. Kami berencana menikah setelah lulus, lalu bersama ke Amerika untuk studi pasca sarjana." Sampai di sini Ridwan menjadi marah dan berkata, "Siapa sangka saat hampir lulus ada pesta perpisahan. Aku mabuk berat. Saat bangun, aku dan ibumu sudah..." Ridwan menutup wajahnya dan berkata, Carla itu wanita licik. Dia langsung memberitahu Mariska tentang hal ini dan membuat Mariska sangat marah. Mariska itu beda dengan Carla. Carla itu suka ribut dan marah-marah. Jadi Mariska langsung menulis surat perpisahan untukku, lalu berkemas dan pergi ke Amerika seorang diri. Sejak saat itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Andi Rewa merasa penasaran. Jadi dia bertanya, "Saat itu, apakah ayah tidak mencoba menjelaskannya?" Ridwan berkata, "Bagaimana menjelaskannya? Bagaimanapun juga, aku dan Carla memang tidur bersama saat itu. Mariska memang punya sifat perfeksionis, baik dalam hidup maupun dalam perasaan. Dia tahu aku dijebak oleh Carla, tapi dia merasa tidak bisa menerima diriku yang seperti itu. Jadi tanpa ragu dia memutuskan hubungan dan pergi ke Amerika." Andi dengan sengaja bertanya, "Lalu, apakah ayah masih memikirkannya di dalam hati ayah?" Ridwan sudah mulai membuka hatinya dan berkata, "Tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Dia adalah wanita pertama dalam hidupku dan juga satu-satunya yang pernah kucintai. Kalau tidak, aku tidak akan mengubah kata sandi ponselku menjadi tanggal lahirnya." Andi Rewa mengangguk mengerti dan bertanya lagi, "Apakah kau pernah mencari tahu kabarnya, ayah?" Ridwan berkata, "Pernah, tapi tidak banyak yang bisa ditemukan. Beberapa tahun yang lalu, aku hanya mendengar kabar dia menikah dengan seorang pria Amerika dan memiliki seorang putra. Katanya kondisi keluarganya sangat baik, tapi detailnya tidak ada yang tahu." Andi mengangguk pelan dan berpikir di dalam hati, kalau Mariska tahu sekarang Ridwan menjadi seperti ini, mungkin perasaannya terhadap Ridwan tidak akan sama seperti dulu. Pada saat sedang berbincang-bincang, ponsel Ridwan tiba-tiba berdering. Nomor yang muncul adalah nomor asing. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sudah malam begini, siapa yang menelponku?" Sambil berbicara, secara refleks, dia menekan tombol terima. Di ujung telepon terdengar suara wanita yang lembut, bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah ini adalah Ridwan Tama?" Ridwan langsung terdiam. Dengan gugup dia bertanya, Kau siapa?" Wanita di ujung telepon tersenyum dan berkata, "Ini aku, Mariska Wibisono." Ridwan merasa seperti terkena petir. Dia terpana beberapa saat, lalu dengan sangat gembira bertanya, "Mariska, benarkah ini kau?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Iya, ini aku. Apakah suaraku terdengar tua sehingga kau tidak bisa mengenalinya? Tapi kudengar suaramu tidak banyak berubah." Ridwan sedikit gugup dan berkata, Kau, kita sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Bagaimana kau bisa tiba-tiba menelponku? Aku baru saja mengobrol dengan menantuku tentang dirimu." Mariska tidak bisa menahan tawa dan bertanya, "Benarkah? Kenapa kau ngobrol tentangku dengan menantumu? Jangan-jangan kau menceritakan masa lalu kita kepadanya?" Ridwan jelas sudah sangat gugup. Dia berkata, Bukan. Aku sedang minum dengan menantuku. Aku sedikit mabuk.
jadi terbawa perasaan. Kemudian Ridwan bertanya, "Mariska, apa yang membuatmu tiba-tiba menghubungiku?" Mariska tersenyum dan berkata, "Aku dan anakku berencana untuk kembali menetap di Indonesia. Jadi aku menghubungimu dan teman-teman lama lainnya. Setelah aku kembali, aku ingin mengundang kalian makan malam. Bagaimanapun, kita sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu." Ridwan sama sekali tidak menyangka bahwa di sisa hidupnya ini dia masih bisa menerima telepon dari Mariska. Yang lebih tak terduga lagi adalah Mariska ternyata berencana untuk kembali ke negara ini. Dulu, setelah lulus dari universitas, Mariska langsung pergi ke Amerika, kemudian tinggal di sana. Sejak itu, semua orang tidak pernah melihatnya lagi. Hari ini sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Namun, meskipun sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu, hati Ridwan tetap berdebar mendengar suara Mariska. Jadi dia segera bertanya, "Mariska, kau benar-benar akan kembali? Kapan kau akan kembali?" Mariska tersenyum dan berkata, "Aku naik pesawat dan besok siang, harinya sekitar pukul 11 akan sampai di sana. Kalau tidak ada perubahan, lusa kita akan reuni dengan teman-teman lama." Ridwan sangat bersemangat. Dia berkata dengan penuh kegembiraan, "Wah, besok kau sudah sampai di sini. Jadi kau akan tinggal di mana?" Mariska berkata, "Anakku sudah memesan hotel di JX Marion. Kami mungkin akan tinggal di JX Marion selama beberapa hari, kemudian melihat apakah ada rumah yang cocok di sana. Kalau ada, kami akan membeli satu." Ridwan dengan hati-hati bertanya, "Jadi, apakah suamimu juga ikut kembali?" Suara Mariska terdengar agak sedih. "Tidak, suamiku sudah meninggal. Jadi aku memutuskan untuk kembali ke Indonesia bersama anakku. Kami tidak ingin tinggal di Amerika lagi karena terlalu banyak kenangan menyakitkan." Mendengar jawaban Mariska, hati Ridwan langsung berbunga-bunga. Maka dia segera berkata, "Kalau begitu, setelah mendarat, bagaimana kalau kita makan bersama? Aku akan menjemputmu. Aku akan menyambutmu." Mariska ragu sejenak dan berkata, Kalau Carla tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu makan bersamaku." Ridwan hampir tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Carla, dia hilang. Baru saja dia hilang dan Mariska kembali. Ini benar-benar takdir yang luar biasa. Dengan semangat dia berdiri dari kursinya, lalu berjalan mondar-mandir dan berkata, "Kau tidak perlu khawatir tentang Carla. Sekarang aku dan Carla sudah tidak ada hubungan lagi. Kami sudah pisah rumah dan dia juga sudah tidak peduli lagi dengan urusanku." Mariska terkejut dan bertanya, "Kalian sudah pisah rumah?" Ridwan menghela nafas. Masalahnya panjang dan rumit." Setelah itu dia segera berkata, "Mariska, besok siang aku akan menjemputmu di bandara. Kau akan tinggal di JX Marion. Kita bisa makan bersama di sana." Mariska berpikir sejenak dan berkata, "Aku juga membawa anakku. Apakah tidak masalah?" Ridwan segera berkata, "Tidak masalah. Aku bisa membawa menantuku. Usianya mungkin hampir sama dengan anakmu. Biarkan mereka mengobrol. Jadi kita juga bisa mengobrol sendiri." Mariska tersenyum dan berkata, "Baiklah, besok kita bertemu di bandara. Sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu. Jangan lupa tulis plakat. Kalau tidak, aku takut kita tidak saling mengenali." Ridwan dengan bersemangat berkata, "Baik, besok aku akan menulis plakat." Mariska berkata, "Ridwan, aku harus pergi dulu karena segera harus naik pesawat. Besok siang sekitar jam 10 lebih aku akan sampai di sana." Ridwan tersenyum dan berkata, "Baiklah, besok kita bertemu di bandara." Setelah menutup telepon, Ridwan melompat-lompat kegirangan.
seperti seorang remaja berusia 15 atau 16 tahun. Andi yang melihatnya tidak bisa menahan tawa dan bertanya, "Ayah, apakah cinta pertamamu akan kembali?" Ridwan berkata dengan penuh semangat, "Betul. Yang lebih penting lagi, suaminya sudah meninggal." "Bukankah ini seperti bantuan dari surga?" Andi Rewa mengangguk. Namun kemudian dia mengingatkan, "Ayah, tapi ibu belum meninggal." Ekspresi Ridwan tiba-tiba menjadi muram. Dengan canggung dia berkata, "Jangan salah paham. Aku bukan mendoakan dia mati." Sambil menghela nafas, Ridwan melanjutkan, "Bayangkan kalau dia kabur dengan orang lain, sama seperti Novia. Betapa bagusnya hal itu." Andi Rewa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya hati ayah mertuanya ini sudah sepenuhnya tertuju pada Mariska yang akan segera kembali. Ridwan merasa sangat senang. Dia makan dan minum sendirian dengan gembira. Dia terus memaksa Andi untuk ikut minum bersamanya. Tetapi Andi Rewa hanya mengangkat gelasnya dan kemudian diam-diam menuangkan minuman itu saat Ridwan tidak melihatnya. Bagaimanapun juga, malam ini adalah malam pertama dia akan tidur bersama Najwa. Dia berharap bisa menjalankan tugas sebagai suami tanpa bau alkohol. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.